Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Farhani, jabatan saat ini Shift Leader. Tahapan perencanaan operasi boiler. Pada tahapan perencanaan operasi ini, kita akan diberitahukan perihal target dari manajemen. Sebagai contohnya adalah target bahan bakar, berapa penggunaan batu bara dan berapa persen penggunaan alternatif fuel. Dan ada target-target lainnya juga. Selanjutnya adalah melakukan set point parameter yang akan ditentukan oleh tim proses engineer. Jadi pada saat operasi nanti kita akan melakukan set parameter sesuai dengan arahan dari tim proses engineer. Selain itu kita harus mengetahui juga aktivitas maintenance yang akan dilakukan pada tahun tersebut. Salah satu contohnya adalah overhaul, kapan kita harus stop unit dan start unit. Tahap persiapan operasi yang pertama adalah kelengkapan alat pelindung diri. Selanjutnya adalah mempersiapkan dokumen yang dibutuhkan, yaitu checklist, log sheet, logbook, dan juga SOP atau IKA. Langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan tim maintenance bahwa sudah tidak ada lagi pekerjaan yang mereka lakukan atau kerjakan di area boiler. Dan kita juga mengarahkan tim operator lokal kita untuk melakukan pengecekan di seluruh area boiler. Yang pertama, memastikan power sudah tersupply ke fuel feeder ini. Kita lihat indikasi merah sudah menyala, dan pada palet fuel feeder juga sudah menyala. Artinya power sudah tersupply. Lalu memastikan tidak ada alarm yang menyala. Selanjutnya memastikan posisi bel sudah center, berada di tengah. Lakukan pengecekan di palet silver, harus terbuka. Selanjutnya pastikan posisi pin gate fuel feeder sudah terbuka. Sudah tarik keluar. Selanjutnya memastikan kondisi pada motor, fuel feeder, dan sweeper. Kita pastikan bautnya sudah kencang. Lalu kita pastikan level olinya, lubrikasinya dalam posisi yang aman pada gearbox ini. Kita juga pastikan seluruh lubang-lubang pengecekan sudah tertutup dengan baik dan rapat. Selanjutnya kita melakukan pelaporan ke tim CCR melalui HP ini bahwa sistem fuel feeder sudah siap untuk dijalankan. Jika komponen-komponen yang tadi disebutkan APD, dokumen-dokumen, pekerjaan maintenance sudah selesai, lalu pengecekan lapangan oleh operator di lapangan sudah clear, maka kita masuk ke tahap persiapan raw material. Untuk pengecekan level diesel oil atau solar di lapangan, kita harus membuka tangki yang ada di bawah tanah ini. Jadi covernya kita buka, lalu manhole tangkinya kita buka, lalu menggunakan stick dimasukkan ke dalam tangki tersebut. Jika level kurang, maka kita harus berkoordinasi dengan tim warehouse untuk melakukan pengisian solar ke tangki tersebut sampai level di tangki tersebut aman untuk proses startup. Pengisian batu bara dan alternatif fuel ke power plant. Pertama, koordinasi dengan cement plant untuk transfer material. Kedua, arahkan operator lokal untuk melakukan pengecekan di lapangan. Jika aman, kita start cool handling system. Lalu lakukan pengisian sampai bahan bakar cukup untuk proses startup dan operasi selanjutnya.
Pengisian bed material ke boiler. Pengisian dilakukan sampai pembacaan bed pressure mencapai 3,5 sampai 4 kVA atau pembacaan di air chamber pressure mencapai 7,8 sampai 8 kPa. Berdasarkan pengalaman akan didapat level 50 sampai 60 cm bed material di furnace. Langkah-langkah yang dilakukan adalah yang pertama start ID fan, lalu start VA fan, dan start rotary feeder bed material, lalu membuka slide gate di bawah bin bed material. Akan dilakukan oleh operator lokal untuk pembukaan slide gate-nya. Setelah pressure di bed dan air chamber tercapai, akan dilakukan fluidisasi tes untuk mengetahui minimum udara fluidisasi di CFB boiler kita dengan cara membuka manhole dan melihat kondisi di dalam bed, apakah sudah terjadi fluidisasi atau belum. Setelah itu kita catat sebagai patokan kita untuk operasi nanti, bahwa itu adalah udara minimum pada saat operasi nanti. Melakukan start heater ESP 8 jam sebelum ESP tersebut beroperasi. Startup unit boiler. Persiapan startup sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah melakukan koordinasi dengan tim turbin, elektrik, dan juga water treatment. Arahkan tim turbin untuk start industrial water pump untuk cooling water di equipment boiler. Selanjutnya, arahkan tim elektrik untuk mengecek power ke seluruh equipment yang ada di boiler. Kita buka main steam valve yang ada di boiler, open, lalu buka exhaust valve di boiler, open, lalu infokan tim turbin untuk buka main steam valve di area turbin untuk heating up line di area turbin. Selanjutnya kita start kompresor. Start kompresor, 1 unit kompresor, start, lalu air dryer, start. Pastikan outlet kompresor di 0,5 sampai 0,7 MPa. Setelah itu kita jalankan unit pneumatic as conveying di boiler. Start back filter, lalu DCS control ini pindahkan modenya ke auto. 1, 2, 3, 4, start unit 1, 2, 3, dan 4. Indikasi merah menandakan fill fire ice sudah running. Selanjutnya kita start ID fan, start cooler fan, lalu start motor, lalu start PSD, lalu command PSD di speed minimum 5, lalu start ID fan yang 2. Selanjutnya buka damper 100%, jaga furnace outlet di minus 50 sampai minus 150. Selanjutnya start primary air fan, start cooler fan, lalu start motor. Pastikan sampai indikasi merah dan di lapangan sudah running. Lalu kita jalankan, kita buka dampernya secara perlahan sampai udara minimum fluidisasi tercapai. Dan jaga nilai furnace outlet di minus 50 sampai minus 150. Setelah itu kita mulai buka damper yang menuju ke burner 100% kiri kanan, dan buka mixing air 50% kiri kanan. Selanjutnya tutup damper yang mengarah ke furnace, tutup sampai 0% kiri kanan. Setelah itu kita jalankan material return fan 2 unit, start, lalu buka dampernya. Setelah itu kita jalankan SAF. Kita start cooler fan-nya. Kita
Kita start motor, lalu jalankan PSD-nya. Set command di 15, lalu buka damper di 100%. Setelah itu arahkan operator lokal untuk buka drain superheater, buka venting superheater dan steam drum. Setelah seluruh fan jalan, kita start ignition. Kita pastikan return valve terbuka 100%. Lalu modenya di mode auto. Setelah itu kita jalankan pompa olinya, pompa solar. Setelah itu kita klik start. Purging nanti akan jalan duluan, lalu valve solar akan terbuka. Selanjutnya igniter akan jalan. Setelah 20 menit jalankan yang nomor 2. Naikkan temperatur furnace sampai temperatur 450 derajat Celcius dengan kenaikan kecepatan maksimum 150 derajat per jam. Ketika temperatur furnace mencapai 450, kita bisa mulai melakukan tes batu bara apakah sudah terbakar atau belum. Jadi kita buka outletnya, kita jalankan cool feeder, lalu buka di damper inletnya ini, kita jalankan di speed minimum 5. Pastikan tonasenya sudah ada, lalu kita monitor di oksigen content apakah mengalami penurunan atau enggak. Selanjutnya di temperatur furnace, kalau ada kenaikan dan penurunan di oksigen content berarti batu bara sudah bisa terbakar. Selanjutnya jika temperatur steam drum sudah mencapai 0,1, arahkan operator lokal untuk menutup venting superheater dan steam drum, lalu melakukan flushing di bicolor water level steam drum. Selanjutnya jika pressure steam drum sudah mencapai 0,3, lakukan intermittent blowdown. Selanjutnya arahkan operator lokal untuk menutup drain superheater. Jika temperatur furnace sudah mencapai 750 derajat Celcius, kita substitusi total bahan bakar dengan batu bara. Kita stop, kita buka return valve ini 100%, lalu kita stop ignition, kita stop pompanya, lalu kita buka perlahan damper yang menuju ke furnace dan kita tutup perlahan damper utama yang ke burner. Setelah itu kita biarkan mixing air sampai temperatur di air chambernya di bawah 200 untuk mendinginkan igniter. Setelah setengah jam menggunakan batu bara, kita jalankan ESP. Kita jalankan LP star untuk jalankan anoda wrapping dan katoda wrapping. Setelah itu kita jalankan, masukkan tegangan nomor 1, fill 2, fill 3, dan fill 4 dengan set point di 50 kV. Selanjutnya infokkan tim turbin untuk menjalankan feed water untuk persiapan continue mengisi feed water secara berkelanjutan ke boiler. Selanjutnya kita ikuti arahan dari tim turbin untuk proses rolling di turbin. Ikuti arahan pressure dan juga temperatur di turbin. Kita catat histori apa saja selama proses di boiler startup ini, lalu kita laporkan kepada ship leader. Proses startup di boiler sudah selesai. Selanjutnya tinggal menuju proses di turbin.